Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dita Ramadhani dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian energi dan sumber-sumber energi serta mengkaji perubahan energi dan juga tumbuh kesadaran dan pentingnya penghematan energi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian energi. Nah, secara hukum fisika, energi adalah suatu hal yang tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Keberadaannya hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain. Kemudian pengertian tersebut tercantum di hukum kekekalan energi. Selain itu, pengertian energi secara umum adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kemudian energi dibagi menjadi dua, yakni energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari energi. Manusia membutuhkan energi kapan saja, seperti saat berjalan, makan, belajar, mandi, dan aktivitas lainnya. Selain itu, banyak kegiatan manusia membutuhkan energi, seperti menyalakan lampu, memasak nasi, bepergian, bermain gawai, dan bekerja. Nah, oleh karena itu, energi dapat terbagi menjadi berbagai macam menurut fungsinya bagi kehidupan sehari-hari manusia. Nah, selanjutnya contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama ada sinar matahari. Matahari adalah sumber kehidupan di bumi yang juga merupakan poros bumi berputar. Nah, sinar dari matahari ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi. Dengan memanfaatkan sinar matahari, manusia bisa membuat listrik untuk penerangan. Kemudian, listrik ini dihasilkan melalui panas matahari yang disimpan pada panel surya. Selain itu, panas matahari juga dimanfaatkan untuk memanaskan atau mengeringkan pakaian. Nah, contoh sumber energi yang kedua adalah angin. Selain matahari, angin juga bisa menjadi sumber energi. Angin bisa didapatkan secara mudah dan tidak terbatas. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan membuat kincir angin, yang kemudian bisa menjadi listrik. Angin ini akan menggerakkan kincir angin yang tersambung pada sebuah turbin dan generator. Nah, dari generator inilah yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, sumber energi yang ketiga ada air. Mirip seperti energi angin, sumber energi dari air ini juga bisa menghasilkan listrik. Air akan menggerakkan kincir yang sudah tersambung pada turbin dan generator. Kemudian alat yang tersambung pada turbin dan generator itu akan menggerakkan kincir sehingga air tersebut bisa menghasilkan listrik. Kelebihan ini pun dimanfaatkan untuk membangun sebuah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada panas bumi. Sumber energi lainnya adalah panas bumi yang didapat dari inti bumi. Inti bumi memiliki suhu panas yang cukup tinggi hingga bisa menghasilkan uap. Uap dan air panas inilah yang kemudian dimanfaatkan. Menggunakan uap tersebut, manusia bisa membuat pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini biasanya terletak dekat dengan gunung berapi yang aktif. Nah, contoh selanjutnya ada panas laut. Selain panas bumi, manusia juga bisa memanfaatkan panas yang ada di laut. Di laut terdapat perbedaan temperatur, yaitu air hangat dari panas matahari dengan air laut yang dingin. Perbedaan suhu tersebut bisa menghasilkan listrik yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian teknologi tersebut adalah Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC yang sudah dipraktikkan di Jepang, India, serta Hawaii. Kemudian ada biomasa. Energi ini dihasilkan dari bahan-bahan organik yang dihasilkan hewan dan manusia. Dengan menggunakan bahan organik itu, manusia bisa menghasilkan gas yang dapat difungsikan untuk memasak dan keperluan lainnya. Materi organik tersebut mampu menyimpan energi dari matahari dalam bentuk energi kimia. Pembuatan energi biomasa ini bisa dilakukan dengan menggunakan sisa limbah, tebu, kedelai, kelapa sawit, jagung, dan ikan laut. Kemudian contoh selanjutnya ada gelombang laut. Nah, pasang surutnya laut ternyata juga bisa menjadi sumber energi yang bermanfaat untuk manusia.
manusia memanfaatkan energi gelombang laut ini untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTG ini dihasilkan dari pemutaran turbin menggunakan gelombang laut. Kemudian contoh yang terakhir ada ombak. Nah, energi ombak memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan gelombang laut. Dengan menggunakan ombak, manusia bisa menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan merupakan hasil gerakan ombak yang disambungkan ke turbin. Namun, energi ini belum banyak dimanfaatkan karena membutuhkan biaya yang cukup besar atau mahal. Kemudian, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah jenis sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Bahkan hampir 80% energi yang digunakan manusia berasal dari sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi ini termasuk energi yang terbatas dan tidak bisa didaur ulang. Hal ini terjadi karena pembentukan energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, berikut ada beberapa contoh sumber energi yang tak terbarukan. Contoh sumber energi yang tak terbarukan adalah yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang memiliki bentuk cair. Untuk mendapatkan minyak bumi yang terperangkap di lapisan batu, manusia membuat tambang yang bisa di darat atau di dasar laut. Minyak bumi ini menjadi bahan bakar utama kendaraan. Namun, saat menggunakan bahan bakar ini, kendaraan akan melepaskan gas-gas yang sangat berbahaya ke atmosfer. Nah, yang kedua ada gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar dari fosil yang terperangkap di bawah bebatuan. Gas ini digunakan manusia untuk memasak yang bisa kita temui dalam bentuk LPG atau gas cair. Nah, gas ini dihasilkan dari metana yang merupakan gas beracun dan berbau busuk. Kemudian yang ketiga ada batu bara. Batu bara merupakan bebatuan yang berasal dari makhluk hidup mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Dengan menggunakan batu bara, manusia juga bisa menghasilkan energi listrik. Namun, proses pengolahan batu bara ini akan menghasilkan gas beracun dan polutan. Untuk mendapatkan batu bara, manusia membuat tambang dengan menggali dasar bumi yang cukup dalam. Kemudian yang terakhir ada nuklir. Sebenarnya nuklir adalah jenis sumber energi terbarukan. Namun, bahan untuk membangkitkan nuklir ini menggunakan energi tak terbarukan. Nuklir dibuat menggunakan uranium yang termasuk langka dan terbatas. Walau nuklir unggul karena tidak melepaskan gas berbahaya, tapi nuklir cukup berbahaya. Nuklir bisa menghasilkan limbah radioaktif yang bisa merusak kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, itu tadi beragam contoh sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan yang sering digunakan manusia. Nah, kemudian judul selanjutnya ada perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Energi sendiri adalah daya atau kekuatan yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, ada berbagai macam perubahan energi, yakni perubahan energi matahari menjadi energi listrik, perubahan energi angin menjadi energi gerak, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi di sekitar kita. Yang pertama, contoh perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Contohnya seperti panel surya. Nah, panel surya yang menyerap energi listrik. Kemudian di dalam panel surya tersebut itu akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelah itu, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi alternatif. Yang kedua ada contoh perubahan energi angin menjadi energi gerak. Energi angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak. Contohnya adalah seperti perahu layar. Nah, perahu layar ini memanfaatkan energi angin untuk bisa menggerakkan sebuah perahu tersebut.
Selain perahu layar, kincir angin juga merupakan contoh dari perubahan energi angin menjadi energi gerak. Nah, contoh perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, energi kimia ini juga bisa diubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah penggunaan baterai di lampu senter. Nah, energi kimia pada baterai ini diubah menjadi cahaya pada lampu senter. Contoh lain perubahan energi kimia menjadi energi cahaya ini adalah penggunaan baterai pada ponsel. Penggunaan baterai pada ponsel ini juga merupakan contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, karena pada saat baterai dimasukkan ke dalam ponsel tersebut, maka ponsel itu akan menyala dan mengeluarkan cahaya dari ponsel itu. Kemudian contoh perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Selain bisa diubah menjadi energi cahaya, energi kimia juga bisa diubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah seperti manusia beraktivitas, manusia berjalan, dan mendorong meja, dan banyak lainnya. Sebab makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita diolah menjadi sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan tersebut diubah menjadi energi gerak yang membuat seluruh bagian tubuh dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Kemudian selain itu, contoh lainnya adalah bensin yang membuat kendaraan bermotor bergerak. Nah, salah satu kendaraan bermotor contohnya seperti mobil. Mobil menggunakan bahan bakar bensin untuk bisa menjalankan mesinnya. Nah, mobil menggunakan energi kimia yang tersimpan di dalam bensin. Lalu mesin mengubah energi kimia menjadi energi panas dan energi gerak. Nah, contoh perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu, televisi, dan komputer. Pada lampu, energi listrik mengalir melewati bohlam dan menyala. Kemudian melalui perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ini, kita jadi bisa menggunakan lampu sebagai alat penerangan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian contoh perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi listrik bisa diubah menjadi energi panas pada peralatan elektronik. Contohnya adalah seperti setrika listrik. Nah, setrika dialiri arus listrik yang memanaskan elemen pemanas setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian dan membuat pakaian menjadi rapi. Kemudian selain setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas juga dimanfaatkan pada penanak nasi, kompor listrik, solder, oven listrik, air fryer, dan lainnya. Masih banyak juga contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas yang dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian judul selanjutnya, tumbuh kesadaran akan pentingnya penghematan energi. Penghematan energi mempunyai makna yang sangat luas. Tidak ada aktivitas di alam raya ini yang bergerak tanpa energi. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi adalah suatu ukuran kemampuan untuk melakukan usaha. Dan secara umum, sumber energi yang sering kita gunakan ini adalah untuk membantu pekerjaan kita. Dikategorikan menjadi energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara adalah kategori energi tidak terbarukan. Sebagian besar aktivitas di dunia masih sangat bergantung terhadap sumber energi konvensional ini. Nah, penghematan energi ini maksudnya adalah menggunakan energi seminimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan atau kemudahan sebanyak yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, menggunakan energi sebijaksana mungkin untuk sesuai kebutuhan dengan berhemat kita bisa memperpanjang rasio ketersediaan energi fosil sampai energi alternatif dapat menggantikannya.
Dan selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya pengurangan emisi CO2 yang berarti menjaga lingkungan kita dari ancaman pemanasan global. Kemudian, penghematan energi juga merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi untuk suatu hal yang tidak berguna. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi yang lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Kemudian, penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai lingkungan. Kemudian, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Organisasi-organisasi serta perseorangan dapat menghemat biaya dengan melakukan penghematan energi, sedangkan pengguna komersial dan industri dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi. Nah, berikut adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama ada beralih ke lampu LED. Lampu LED lebih efisien dibandingkan lampu pijar. Ia bertahan lebih lama dan dapat membersihkan cahaya yang lebih bersih dan alami. Kemudian yang kedua, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Karena membiarkan alat elektronik dalam kondisi standby berarti listrik masih digunakan. Mematikan setiap peralatan elektronik yang sudah digunakan dan mencabutnya dari sakelar agar lebih menghemat energi. Kemudian yang ketiga ada membersihkan kulkas, karena bagian belakang lemari es bisa menjadi sangat kotor sehingga mengurangi efisiensinya. Jadi usahakan untuk membersihkannya setidaknya 1 tahun sekali. Dengan demikian kulkas akan menjadi lebih awet dan lebih hemat energi. Kemudian yang keempat ada mengatur suhu kulkas. Mengatur suhu lemari es dan freezer hanya 1 derajat lebih hangat dapat menghemat lebih banyak energi sepanjang tahun. Yang kelima, efisien saat memasak. Menggunakan tutup panci saat merebus makanan dan memastikan menggunakan jenis panci yang tepat. Meski tampak sepele, ini dapat membuat perbedaan besar, yakni mempercepat waktu memasak dan menghemat energi. Yang keenam, jangan sering menggunakan mesin pengering. Mesin pengering dapat mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar. Dan jika hari sedang cerah, keringkan cucian di luar dan tidak perlu menggunakan mesin pengering. Kemudian yang ketujuh ada memanfaatkan cahaya matahari. Membuka gorden di siang hari agar sinar matahari dapat membantu pencahayaan di dalam rumah dan memberikan kehangatan. Dengan demikian, penghuni rumah tidak perlu menggunakan lampu di siang hari. Yang kedelapan, jangan mandi terlalu lama. Menghabiskan waktu yang lama di kamar mandi dan menggunakan lebih banyak air tentu akan boros energi. Jadi batasilah waktu mandi agar penggunaan air pun lebih hemat. Yang kesembilan, mengganti oven dengan microwave. Gelombang microwave jauh lebih efisien daripada oven karena menggunakan jauh lebih sedikit energi dan membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk memasakkan makanan. Dan yang ke-10 ada servis peralatan secara teratur. Memastikan peralatan memasak dan elektronik tetap dalam kondisi yang baik berarti menjaganya tetap efisien dalam hal penggunaan energi. Nah, itulah beberapa cara penghematan energi yang bisa kita lakukan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.